warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang kembali menonton YouTube channel saya di Rumah Al-Fayat. Materi yang akan saya sampaikan adalah cara menghitung jumlah sel mikroba. Apa sih pentingnya kita memahami materi ini? Pentingnya ada beberapa gitu ya. Salah satunya yang pertama, jika teman-teman mempunyai suatu produk gitu ya, apapun jenis produknya, kemudian produk itu apakah tercemar mikroba atau tidak. Nah, kita bisa mengidentifikasinya atau mengujinya dengan metode ini gitu ya. Jadi uji cemara mikroba. Kemudian yang kedua itu manfaatnya adalah untuk mengecek jika teman-teman punya suatu ekstrak antibakteri, kemudian diujikan ekstrak tersebut ke bakteri tertentu. Nah, seberapa padat sih atau kepadatannya berapa bakteri yang kita ujikan? Nah, untuk menghitung kepadatannya bisa dilakukan dengan metode yang saya akan sampaikan ini. Lanjut ya teman-teman, langsung saja. Jadi untuk menghitung jumlah mikroba ini ada dua metode. Yang pertama adalah pengukuran jumlah sel secara langsung, dan yang kedua adalah mengukur jumlah sel secara tidak langsung. Nah, kita bedah satu-satu. Untuk mengukur jumlah sel mikroba secara langsung biasanya adalah menggunakan suatu alat khusus yang disebut sebagai hemositometer, atau orang-orang bisa nyebutnya sebagai Petroff-Hauser Counting Chamber gitu ya. Hemositometer atau Petroff-Hauser Counting Chamber. Jadi seperti apa sih alatnya? Jadi alat ini bentuknya tuh seperti objek gelas ya, objek gelas. Kemudian otomatis karena bentuk objek gelas kita melihatnya di bawah mikroskop. Bedanya dengan objek gelas yang biasa, kalau hemositometer ini dia ada kotak-kotaknya. Nah, kotak-kotak itulah nanti yang kita hitung ada berapa jumlah sel yang terdapat di kotak-kotak itu gitu ya. Kita konversikan kotak-kotak tersebut dan kita nanti akan mendapatkan hasil. Nah, untuk satuan dalam hitungan ini ya, dalam hitungan secara langsung ini satuannya biasanya adalah sel per mililiter ya. Hanya saja kelemahan dari perhitungan langsung dengan hemositometer ini, kita tidak mengetahui atau kita tidak bisa membedakan mikroba yang kita gunakan itu apakah masih hidup atau sudah mati gitu ya. Itu kelemahan menggunakan hemositometer atau perhitungan secara langsung. Yang kedua adalah perhitungan secara tidak langsung. Nah, tidak langsung di sini kita menggunakan media gitu ya. Di materi sebelumnya teman-teman yang dimaksud media itu adalah makanan atau nutrisi. Jadi tidak langsung di sini karena kita menggunakan media. Ada beberapa metode dengan menggunakan media. Ada yang disebut dengan SPC atau Indonesianya ALT gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada MPM, dan yang ketiga dengan turbiditas atau tingkat kekeruhan. Kemudian yang keempat itu dengan mengecek disetarakan dengan larutan standar Macfarlane. Jadi ada 4 poin yang akan saya bahas perhitungan secara tidak langsung ini. Oke, yang pertama adalah SPC atau kepanjangannya itu adalah Standard Plate Count. Itu Inggrisnya ya, SPC atau Standard Plate Count. Nah, untuk Indonesianya biasanya disebut sebagai ALT atau angka lempeng total. Nah, bagaimana sih kita atau cara dengan SPC ini? Jadi perhitungan dengan SPC itu dilakukan melalui media agar. Jadi teman-teman pasti menggunakan cawan Petri, kemudian ditambahkan media agar, dan kita tambahkan sampelnya gitu ya, sampel yang akan kita uji. Lalu di media agar itu pasti jika sampel kalian itu ada mikrobanya, maka mikroba akan tumbuh di media agar itu, dan kita hitung jumlah koloni yang tumbuh di media agar tersebut ya. Jadi kelebihan dari perhitungan secara tidak langsung ini dipastikan bahwa
mikroba yang kita atau sampel yang kita gunakan itu terdapat mikroba yang masih hidup. Jadi mikrobanya tuh memang masih hidup gitu ya. Kenapa? Kalau dia mati pasti dia nggak akan tumbuh dan tidak akan membentuk koloni gitu. Karena yang kita hitung adalah koloni gitu ya. Koloni di sini artinya buletan-buletan gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa koloni itu berarti satu buletan gitu. Itu adalah SPC. Nah, atau ALT Indonesianya. Nah, ALT ini dalam proses penuangannya, karena kan medianya itu dituang ya di cawan Petri. Kita menggunakan media agar, kemudian dituang di cawan Petri. Nah, proses penuangannya ini ada dua macam nih ya. Proses penuangan ada dua macam. Ada yang disebut sebagai sprit plate, ada yang disebut sebagai pour plate gitu ya. Sprit dan pour. Kalau sprit berarti dia menyebar, kalau pour berarti dia menyatu gitu ya. Nah, dari konteks itulah caranya pun seperti itu. Kita bahas kalau sprit plate ini tadi saya singgung, medianya itu dituang terlebih dahulu gitu ya. Kita media dituang, kemudian karena medianya agar berarti dia akan memadat. Setelah memadat baru sampelnya itu dimasukkan. Jadi sampelnya ini berada di atas permukaan agar. Berapa banyaknya sampel yang dimasukkan? Biasanya adalah 0,1 ml. Jadi jumlah sampel yang dimasukkan adalah 0,1 ml. Nah, kemudian kalau pour plate. Kalau pour plate ini adalah sampel dan media itu dicampur jadi satu. Jadi kita nggak tunggu padat dulu. Jadi medianya dituang, kemudian sampelnya pun dituang bersamaan. Jadi koloninya tumbuh di atas permukaan. Ya, karena dia dicampur, maka jumlah volume suspensi sampelnya ini biasanya adalah 1 mili. Jadi kalau sprit plate tadi 0,1, kalau pour plate itu biasanya adalah 1 mili. Itu ya teman-teman perbedaan cara penuangan di metode ALT. Kemudian hasilnya gitu ya, satuan untuk metode ALT ini atau SPC ini adalah CFU per mililiter. CFU itu singkatan dari apa? Dari colony forming unit. Kalau Indonesianya bisa koloni per mili gitu ya. Itu adalah satuan dari SPC atau ALT. Metode yang kedua, perhitungan secara tidak langsung, adalah MPM. MPM ini artinya adalah most probable number method gitu ya. Jadi metode dengan dugaan gitu ya. Kalau perbedaannya apa dengan SPC tadi? Kalau MPN ini media yang digunakan adalah media cair. Karena dia menggunakan media cair berarti tempatnya pun di tabung reaksi, jadi bukan di cawan Petri. Jadi kita menggunakan tabung reaksi, biasanya ada 9 tabung reaksi yang digunakan, kemudian diberikan media cair gitu ya, biasanya disebut LBDS, LBSS gitu ya. Nah, medianya ini biasanya berwarna biru awalnya, kemudian sampelnya itu dimasukkan ke dalam media itu, ditunggu beberapa hari atau diinkubasi beberapa hari, dan hasilnya nanti akan terjadi perubahan warna dari warna biru menjadi warna kuning. Nah, nanti kita cek dari 9 tabung ini mana yang berubah gitu ya, artinya berapa yang berubah warna. Nah, perubahan warna ini nanti dikonversikan, kita dicek, dibandingkan dengan tabel. Jadi nanti ada tabel MPM, teman-teman bisa dilihat, itu ada tabel MPM di atas, dan nanti dicek, nah setara dengan jumlah berapa. Itu untuk MPN, karena dia medianya cair, biasanya MPN ini digunakan untuk sampel-sampel yang berupa cairan gitu ya. Oke, kemudian satuan dari MPN ini biasanya adalah MPN per mili gitu ya. Jadi teman-teman kalau di jurnal ada satuan MPN per mili, berarti itu pakai metodenya adalah ini, most probable number. Oke, itu metode yang kedua. Yang ketiga adalah turbiditas atau kekeruhan. Jadi kekeruhan di sini dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai spektrofotometer. Jadi kita melihat kekeruhan media yang sudah ditumbuhi bakteri, kemudian kita cek di alat
tadi ya, spektrofotometer dengan panjang gelombang tertentu dan berapa hasilnya gitu ya, disetarakan dengan kurva standar biasanya. Nah itu, dan istilahnya kalau dengan kekeruhan ini di mikrobiologi ada istilah OD. OD ini adalah optical density. Jadi unit turbiditas atau unit kekeruhannya itu kita singkat sebagai OD atau optical density. Jadi kalau teman-teman pernah baca jurnal ada kata OD atau optical density, oh berarti metodenya adalah dengan menggunakan spektrofotometer ya. Dan biasanya satuan dari metode ini ada ditulis dengan sel per mililiter. Jadi kalau karena kita menggunakan spektro gitu ya, spektrofotometer, berarti kita harus mengecek panjang gelombang, dan panjang gelombang ini disesuaikan dengan warna yang dihasilkan oleh media yang ditumbuhi bakteri itu. Jadi kita tahu kalau panjang gelombang untuk warna biru biasanya panjang gelombangnya 480 nanometer. Kalau warna hijau itu panjang gelombangnya 540 nanometer. Kalau warna orange itu 600 nanometer, dan yang warna merah itu 660 nanometer. Jadi teman-teman nanti sesuaikan panjang gelombangnya dengan warna yang ada di media yang dihasilkan gitu ya. Jadi ini menggunakan, kalau turbiditas ini kan menggunakan medianya media cair ya. Jadi media cair kemudian ditumbuhkan mikroba, ditumbuhkan, diinkubasi beberapa hari, kemudian diekstraksi. Diekstraksi ini dipisahkan, maksudnya dipisahkan antara yang padat gitu ya dengan yang cairan. Nah, yang dimasukkan ke dalam spektro itu adalah yang cairnya saja. Jadi padatannya itu kita nggak dimasukkan karena cairan gitu ya, yang kita targetnya adalah cairannya itu. Nah, yang padat juga sebenarnya kita bisa menjadi data gitu ya, data jumlah bakteri. Jadi yang padat tadi setelah kita ekstraksi kemudian dapat padat dan cair, cairnya kita cek dengan spektrofotometer. Sedangkan kalau yang padat kita bisa dengan mengeringkan. Jadi padat di sini kan misalkan teman-teman jamur gitu ya, kemudian ada tubuh jamurnya gitu. Jamurnya bisa dikeringkan, kemudian hasil masa selnya ini yang kering ini kita bisa timbang gitu, dan itu bisa menjadi data sebagai massa sel atau jumlah selnya ya. Itu jadi jika kita menggunakan media cair kemudian kita tumbuhkan mikroba di dalam media cair itu dapat dua data nih, yaitu data tadi turbiditas atau OD, kemudian yang satu adalah data massa sel itu ya. Yang satu dengan menggunakan spektrofotometer untuk yang cairnya, sedangkan yang padatnya itu dengan menggunakan timbangan gitu ya. Kita keringkan kemudian ditimbang hasilnya berapa. Oke, kemudian yang terakhir standar Macfarlane. Jadi cara menghitung jumlah mikroba juga bisa dengan menggunakan standar Macfarlane. Jadi Macfarlane ini adalah standarisasi perkiraan jumlah bakteri dalam suspensi cair. Jadi ini juga bentuknya cairan, jadi bukan padatan. Nah, Macfarlane itu apa? Macfarlane ini sebenarnya larutan kimia campuran dari barium klorida dan asam sulfat. Jadi percampuran antara barium klorida dan asam sulfat itu disebut dengan Macfarlane. Dan biasanya warnanya yang terbentuk antara barium klorida dan asam sulfat itu adalah keruh gitu ya, putih keruh atau putih susu. Nah, kalau misalkan ada beberapa macam tergantung konsentrasi Macfarlane-nya. Dan konsentrasi Macfarlane itu ada setaranya juga. Contohnya di tabel di atas gitu ya, kita bisa lihat misalkan di sini ada Macfarlane 0,5 setara dengan 1,5. Di tabel di sini 1,5 kali 10 pangkat 8. Artinya jika teman-teman buat Macfarlane gitu ya, warnanya seperti ini. Kemudian ini ada suspensi bakteri gitu ya, kalian buat. Artinya di dalam media cair, kemudian disamakan warnanya dengan Macfarlane. Kalau warnanya sama dengan Macfarlane yang kalian buat tadi ya, 0,5 Macfarlane, maka diasumsikan, diduga bahwa di dalam 1 mili bakteri ini, suspensi bakteri mempunyai kepadatan yang sama, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 8.
gitu ya. Jadi kalau untuk McFarlane itu simple, jadi hanya mencocokkan, kalian buat McFarlane, kemudian kalian buat suspensi dan kalian cocokkan dan samakan warnanya. Kalau warnanya sudah sama, berarti jumlah bakterinya adalah sesuai dengan tabel McFarlane. Begitu ya. Jadi itulah beberapa cara untuk menghitung jumlah sel mikroba ya, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, sebelum saya tutup, sebenarnya saya di sini ada tabel gitu ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya ambil tabel dari jurnal, saya lupa nama jurnalnya apa. Hanya saja di tabel itu ada data mengenai nilai OD, kemudian waktu pertumbuhan dan berat kering gitu ya. Ini adalah bakteri asam laktat yang inisialnya itu isolat T5. Nah, dari satu tabel ini kita bisa menggambarkan, oh oke, berarti bakteri isolat T5 ini dia kurva pertumbuhannya puncak atau optimumnya itu pada jam ke-9, kemudian fase adaptasi itu pada jam ke-0, kemudian fase eksponensial gitu ya atau logaritmiknya itu pada jam ke-0 sampai jam ke-9, kemudian stasionernya itu sangat singkat, langsung terjadi penurunan gitu ya atau kematian sampai di jam 18. Dan ternyata isolat ini juga mengalami long term stationary, artinya fase jangka panjang stationary. Jadi ada peningkatan lagi setelah kematian di jam setelah 18 gitu ya, dari tabel ini atau kurva ini. Jadi teman-teman flashback materi yang kemarin ya mengenai pola pertumbuhan, yang belum nonton bisa cek di video sebelumnya. Nah, dari tabel ini juga kita bisa melihat ada nilai OD. Jadi, nilai OD tertinggi itu ternyata pada jam ke-9 dengan nilai optical density-nya yaitu 1,4. Kemudian kita juga bisa melihat berat keringnya gitu ya. Berat keringnya berapa di jam ke-9, yaitu sekitar 3 gram per liter gitu ya. Ini dari tabel inilah tadi ya 3 materi yang sudah saya sampaikan mengenai pola pertumbuhan dan cara menghitung mikroba. Ini aplikasinya di jurnal saat kalian melihat di jurnal. Jadi bisa lihat ya, dari tabel ini berarti jurnal ini peneliti menggunakan metodenya metode turbiditas dengan mengembangbiakan mikroba pada media kultur cair, kemudian diambil larutannya dan diambil padatannya. Yang larutan itu diuji dengan spektro, yang padatan diuji dengan ditimbang gitu ya berat keringnya. Oke teman-teman, segitu materi dari saya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.